lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khatamun nabiyyin wal mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala habibina wa syafina wa maulana Abil Qasim al-Mustafa Muhammad. Allahumma اللهم salli صل ala على Muhammad wa ali محمد وآل Muhammad. محمد. Allahumma salli ala اللهم Muhammad صل wa على ali محمد Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa وعلى ali Muhammad. محمد Wala alihi wa sahbihil mayamin al-muntajabin. Masyiral muslimin rahimakumullah, kita bersyukur dengan syukur yang setinggi-tingginya. Pada kesempatan malam hari ini kita akan teruskan tadarus dan tadabur kita. Dan alhamdulillah pada hari Rabu lalu kita telah menyelesaikan surat Al-Isra. Dan pada malam hari ini kita akan masuk pada surat baru, yaitu surat Al-Kahfi, surat yang ke-18. Juga berterima kasih karena pada malam hari ini kami dikunjungi oleh jemaah kita dari Singapura, yaitu keluarga besar dari Bapak Haji Ahmad Burhanuddin. Jadi pada hari ini insya Allah yang akan mengaji dari Singapura, dan kebetulan di rumah ustadznya juga didatangi oleh jemaah kita dari Singapura. Ya, jadi pada kesempatan malam hari ini mereka datang dan karenanya kita mengambil barokah dengan kehadiran mereka di sini. Dan jemaah sekalian, mari kita masuk ke screen untuk meneruskan atau memulai surat baru kita, yaitu surat yang ke-18, surat Al-Kahfi. Dan Ustadz kita, Ustadz Sabi Saleh sudah hadir bersama kita. Kita minta kepada beliau dengan segala hormat untuk memandu kita, membacakan kepada kita surat Al-Kahfi, surat yang ke-18, ayat 1 sampai 5. Kepada Ustazuna Ustaz Safi Soleh kita persilakan dengan hormat. Fadal Ustaz. شكرا أستاذ، شكرا. الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل عليه الكتاب. الحمد لله ولم يجعل رجاء لمن ليرسل شهيدا ولم من لدنه البشرين الذين الصالحات
حسنا كسيه أبدا أنهم مجرمون ماكثين فيه أبدا وينذر الذين وينذر الذين صدقوا وعدا ما له به من بلاد ما له به من كبر مدى قوم كبرت كبرت عند يرون إن يقولون إلا صدق الله صدق الله العلي صدق اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار اللهم صل على اللهم صل على محمد اللهم صل على Terima kasih banyak kepada Ustadz kita, Ustadz Syafi'i Soleh yang telah membimbing kita, membacakan kepada kita ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga dengan ayat yang beliau bacakan tadi kepada kita bisa menjadi pahala bagi beliau, amal jariah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga jemaah sekalian, Bapak Ibu, Tuan dan Puan yang ikut membaca Al-Quran. Semoga dengan ayat-ayat tadi Allah Subhanahu wa taala memberkahi semuanya, mengirim malaikat rahmat untuk mencurahkan rahmat kepada semuanya. Pada kesempatan kali ini kita mulai surat baru, yaitu surat yang ke-18, surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi atau Al-Kahfi sendiri secara bahasa artinya gua. Secara resmi bacanya gua, tapi di masyarakat kita banyak yang baca gua. Surat ini turun di Mekah, maka disebutlah dengan surat Makkiyah, jumlah ayatnya adalah 110 ayat. Dan di dalam surat ini nanti kita akan menemukan 3 cerita besar yang mengandung pelajaran yang juga sangat besar, yaitu yang pertama, cerita tentang Ashabul Kahfi, pemuda dalam gua. Kemudian yang kedua adalah cerita tentang Nabi Musa dan Nabi Khidir.
Kemudian yang ketiga cerita tentang Zulkarnain. Jadi ada 3 besar cerita di dalam surat Al-Kahfi ini. Oleh sebab itulah kalau kita ingin mengetahui secara rinci, secara detail, kisah atau cerita daripada ketiga peristiwa besar ini, kita ikuti surat Al-Kahfi secara berkesinambungan dari awal sampai akhir. Kita mulai dari ayat yang pertama, ayat 1. Di sini Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Jadi dimulai dengan Alhamdulillah. Jadi ada beberapa surat yang dimulai dengan Alhamdulillah. Yang terkenal di kita adalah surat Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihah itu kalau kita lepaskan bismillahnya, kita tidak mulai dari bismillah, maka dimulai dengan Alhamdulillah. Makanya surat Al-Fatihah itu terkadang juga disebut dengan surat Alhamdu, karena dimulai dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau di sini dimulai dengan Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi al-kitaba. Jadi segala puji bagi Allah, alladzi anzala ala abdihil kitab. Jadi kalau kita perhatikan di sini, yang dipujikan atau alhamdulillahnya di sini adalah berkenaan dengan anzala ala abdihi, menurunkan kepada hambanya Alkitab. Di sini yang kita lihat. Jadi kalau di surat Al-Fatihah kan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh sekalian alam. Jadi alhamdulillahi rabbil alamin, Rabbnya seluruh alam. Kalau di sini adalah yang dipujikan adalah alladzi anzala ala abdihil kitab. Jadi kata-kata alhamdulillahi rabbil alamin, alam semesta ini sebetulnya bersama dengan Rabbnya adalah semuanya tersebut di dalam Alkitab. Karena sama-sama dimulai dengan Alhamdulillah. Jadi bisa kita katakan bahwa kalau kita ingin mengetahui rahasia alam semesta, lahir ataupun batin, maka kita bisa mengetahuinya melalui kitab suci Al-Quran. Dan mengetahui kitab suci Al-Quran pada dasarnya adalah mengetahui Tuhan yang memulai penciptaan alam semesta itu. Karenanya melalui kitab suci Al-Quran, melalui alam semesta, itu kita bisa mengenal Rabb-nya atau Khalik-nya. Makanya baik Al-Quran ini disebut juga dengan ayat, alam semesta juga disebut dengan ayat. Di dalam surat Al-Imran dikatakan, Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Jadi alam semesta pun juga adalah ayat. Nah, kita tahu bahwa Alkitab ini atau Al-Quran ini juga adalah ayat. Jadi isi daripada Al-Quran itu adalah ayat-ayat juga. Dengan demikian, ada kesamaan antara alam semesta dengan kitab suci Al-Quran. Yaitu kesamaannya secara konseptual, secara konsep. Jadi bisa dikatakan bahwa alam semesta itu adalah Al-Quran yang menjelma menjadi ciptaan, sedangkan Al-Quran adalah alam semesta yang menjelma menjadi tulisan. Jadi bisa kita katakan begitu. Jadi alam semesta adalah Al-Quran yang menjelma menjadi ciptaan atau menjadi alam, menjadi realita. Sedangkan Al-Quran adalah merupakan alam semesta yang menjelma menjadi tulisan. Jadi sama. Walam yaj'al lahu iwaja. Dan tidak mungkin menemukan di dalamnya iwaja. Iwaja itu artinya bengkok. Jadi kita tidak menemukan penyimpangan. Kita tidak menemukan iwaj. Iwaj itu lawan daripada surat al-mustaqim. Jadi kalau lurus itu kan disebut surat itu jalan al-mustaqim, lurus. Nah, sedangkan kalau dari Allah tidak mungkin menjadi surat al-iwaj, jalan yang bengkok. Ya, tidak mungkin. Maka di sini dikatakan bahwa di dalam kitab suci ini tidak ada kebengkokan. Jadi tidak ada kebengkokan di dalam kitab suci ini, dalam Al-Quran. Artinya tidak ada satu hal yang menyebabkan penyimpangan.
baik penyimpangan secara rohani ataupun penyimpangan secara akal, nalar, intelektual. Makanya kalau kita baca surat Al-Mulk juga pun berkata begitu. Sebagaimana Al-Quran, alam semesta juga begitu. Di surat Al-Mulk itu dikatakan, cobalah perhatikan alam semesta. Kau perhatikan berkali-kali, kembali lagi memperhatikannya, kamu tidak akan menemukan cacat, tidak akan menemukan kekurangan. Hal yang sama terjadi pada Al-Quran, baca dan baca terus-menerus, kamu tidak akan menemukan salah, kekurangan, ataukah keraguan. Yang terjadi adalah semakin kita baca, semakin kita terkagum-kagum. Semakin kita sering membacanya, semakin banyak yang tersingkap di dalamnya. Semakin banyak rahasia yang tadinya kita tidak ketahui, yang tadinya dalam menjadi misteri, lalu kemudian tersingkap. Itulah Al-Quran. Jadi kita lihat di sini menyebut Al-Quran sebagai tidak ada bengkok di dalamnya. Sedangkan kalau di dalam surat Al-Baqarah awal dikatakan la raiba fi, tidak ada keraguan, sama saja. Karena keraguan itu kalau tidak diatasi dengan benar bisa melahirkan kebengkokan, bisa melahirkan penyimpangan, bisa melahirkan deviasi. Jadi dengan demikian bisa terjadi, maka Al-Quran mengatakan tidak boleh ada keraguan. La raiba fihi. Kemudian yang kedua, ini adalah permulaan surat Al-Kahfi, hampir sama dengan permulaan surat Al-Isra yang baru kita selesaikan. Surat Al-Isra menggunakan juga kata abad di sana. Ini ada kata abad di sana. Ya. Kalau kita baca kembali surat Al-Isra itu kita akan ketemu kata abad ini. Coba kita lihat di sini. Ya. Kita lihat di surat Al-Isra awal, surat 17. Di sini Allah SWT berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Subhanalladzi asra bi abdi, sama. Bedanya di sini ada baknya di sini bi. Tapi sama-sama abdi. Coba kita lihat di sini nih. Sama juga di sini nih. Abdi juga. Jadi alhamdulillahilladzi sama. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi juga di sini nih. Di sini juga ada ala abdihi. Ya, jadi sama. Ya. Perbedaannya tadi adalah kalau di surat Al-Isra ada bi abdihi, tapi sama saja. Ya, jadi artinya tidak mengurangi makna abdihi di situ. Jadi artinya apa? Untuk diperjalankan atau untuk mendapatkan kontak langsung dengan Allah itu harus meningkatkan kualifikasi diri kita menjadi abd. Sama tadi dengan surat Al-Isra tadi itu. Subhanalladzi asra bi abdihi. Di situ Nabi menjadi objek diperjalankan. Sedangkan di sini Nabi menjadi objek yang kepadanya diturunkan Al-Quran. Sama-sama. Jadi surat Al-Isra Nabi menjadi objek yang diperjalankan. Artinya Nabi hanya pasif. Kenapa pasif? Karena dia sudah mencapai derajat abad. Jadi ketika seseorang mencapai derajat abad, maka Allah yang aktif. Bukan lagi kita. Karena begitu kita telah menjadi abad, berarti tugas kita sebagai hamba selesai. Selanjutnya tugas Allah. Nah, hal yang sama terjadi di sini. Kenapa Nabi Muhammad bisa menerima wahyu kitab suci Al-Quran? Karena beliau telah menjadi abad. Ketika beliau telah menjadi abad, maka kemudian beliau pasif. Yang aktif Allah, yaitu menurunkan kepadanya Alkitab. Jadi menurunkan kepadanya Alkitab. Ya, jadi inilah dia. Nah, makanya Nabi itu atau penerima wahyu itu harus benar-benar bersih, suci. Kenapa? Karena kitab suci itu tidak boleh bengkok. Kalau misalnya kitab suci tidak bengkok, tapi orang atau jiwa yang menerima kitab suci itu bengkok atau masih belum suci, kan sangat mungkin dibengkokkan nanti ketika sampai kepada manusia. Ketika sampai di jiwanya mungkin tidak bengkok, tidak rusak, tetapi ketika dibawa keluar, dia akan menyampaikan kitab suci berdasarkan kepentingan subjektifnya, kepentingan pribadinya. Nah, jadi subhanalladzi asra bi abdi di sini. Jadi statusnya Nabi adalah abd, hamba. Kemudian kita lihat surat Ibrahim di sini. Alladzina tahibbunal hayata dunya alal akhirati wa yasudduna an sabilillahi wa yabghuna haywaja. Jadi apa yang menyebabkan orang cenderung membengkokkan kebenaran? Iwaja ini bengkok, mendeviasikan, menyimpangkan kebenaran. Dan ini terjadi pada seluruh agama-agama samawi. Jadi agama samawi manapun aslinya adalah agama lurus, siratal mustaqim.
Tapi kenapa kemudian terjadi pembengkokan? Penyebabnya adalah karena ketika nabinya sudah tidak ada, agama itu sampai kepada orang-orang manusia biasa, manusia yang tidak suci secara mutlak, maka kemudian sangat mungkin masuk ke dalamnya kepentingan-kepentingan subjektif, kepentingan-kepentingan ego, kepentingan pribadi. Kenapa? Karena siapapun, ustadz manapun, ulama manapun, rahib manapun, pendeta dan pastor manapun, itu pasti hidup di dunia. Dan kehidupan kita di dunia ini adalah 24 jam sehari, setiap saat. Nah, maka kemudian dunia itu bisa berpengaruh pada diri-diri kita masing-masing. Sehingga kemudian kita mencintai dunia. Ketika mencintai dunia, pada saat itulah seseorang bisa kemudian tergelincir dari jalan yang benar. Maka dikatakan di sini, yang menyebabkan terjadinya kebengkokan itu adalah alladzina yastahibunal hayata dunia alal akhirah. Yaitu orang-orang yang telah mencintai kehidupan dunia daripada akhirat. Ya. Jadi mendahulukan kehidupan dunianya daripada akhiratnya. Ketika seseorang itu mendahulukan atau mencintai kehidupan dunianya daripada akhiratnya, dan yang bersangkutan itu adalah menguasai kitab suci dalam pengertian menghafal, membaca, maka sangat mungkin mereka menjual kitab sucinya. Karena manusia itu menjual sesuai dengan apa yang ada pada dirinya. Petani yang dijual apa? Yang dijual adalah padi. Yang dijual jagung, mangga, durian. Kalau dia nelayan, yang dijual tentu ikan. Kalau dia adalah pejabat negara, terkadang menjual negaranya. Negara bisa dijual untuk kepentingan pribadinya. Nah, bagaimana kalau dia ulama, ustadz, kiai? Karena mereka menguasai agama, yang dijual terkadang agamanya. Dan ini diabadikan dalam Al-Quran dengan kata-kata istarau bi ayatillahi thamanan qalila. Mereka menjual ayat Allah dengan harga yang sedikit. Nah, apa artinya menjual ayat Allah dengan harga yang sedikit? Artinya demi mendapatkan dunia, dia menyimpangkan atau menyembunyikan sebagian atau beberapa daripada ayat-ayat kitab suci. Inilah yang oleh Imam Ghazali dulu sebut dengan ulama ulama yang buruk. Jadi katakan di sini alladzina yastahibunal hayatad dunya alal akhirah wa yasudduna an sabilillah, dan mereka itu menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Yasudduna an sabilillah, menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Jadi lalu kemudian wayabghuna wajah, jadi dua di sini. Sudah membengkokkan menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Apakah menghalangi di sini dalam pengertian seperti kita menghalangi misalnya hewan liar masuk ke kampung kita? Bukan. Kata menghalang-halangi itu artinya membuat orang kemudian tidak mengakses langsung kepada kebenaran jalan Allah. Seakan-akan harus melalui dirinya. Sementara dirinya sendiri sudah mengalami deviasi. Dirinya sudah mengalami semacam perubahan kepentingan, sudah punya agenda-agenda. Oleh sebab itulah kemudian membuat umat tergantung pada dirinya, sementara dirinya sendiri telah tidak sejalan dengan kitab suci. Nah, pertanyaannya bagi kita sebagai umat, bagaimana caranya agar kita tetap menghormati ulama kita, ustadz kita, pendeta atau pastor, sementara pada saat yang sama kita tidak tergelincir dari jalan lurus? Sederhana, kita menghormati sesama manusia, apalagi ustadz ulama, tapi pada saat yang sama kita tetap harus mengakses langsung kepada kitab suci. Jadi sebaik-baiknya mata pelajaran itu adalah kitab suci, terutama bagi kita orang awam. Karena kitab suci kan kelihatan tulisannya, bisa kita baca. Nah, jadi dikatakan di sini, karena mereka cinta kepada kehidupan dunia daripada akhirat, lalu yasudduna an sabilillah, menghalang-halangi. Jadi kata menghalang-halangi orang itu membuat orang tidak lagi membaca, tidak lagi bergantung pada Al-Quran. Kan cenderung kalau kita sudah percaya ulama, ustadz, kiainya, ya kita mendengarkan ceramahnya kiainya saja. Padahal namanya ceramahnya kiainya kan bisa saja kepentingan pribadi masuk. Nah, oleh sebab itulah sebaik-baiknya kiai, ulama mengajar umatnya pakai kitab suci. Jadi orang bisa semuanya mengikutinya. Saya bisa, karena kita semuanya termasuk ulama sekarang, ustadz dan sebagainya, kan bukan manusia suci. Nggak ada lagi manusia suci selain daripada para imam, para aimah. Nah, karena mereka semuanya bukan suci, artinya sekecil apapun tetap ada peluang untuk terjadinya penyimpangan dari jalan Allah. Nah, sehingga kemudian
wa yabghunaha iwaja. Disitulah mulai bengkok jalan itu. Kenapa? Karena patokan kebenaran kita bukan lagi Al-Quran, bukan lagi kitab suci, tetapi ulama atau orang per orang tersebut, person. Nah, Allah mengatakan kalau kita sudah begitu, ulaika fi dhalalim ba'id. Mereka itulah berada dalam kesesatan yang jauh. Jadi kita sudah sesat dalam jauh. Ulaika fi dhalalim ba'id. Mereka itu berada dalam kesesatan yang jauh kalau sudah seperti itu. Nah, tentu kita berlindung dari Allah dari kasus seperti ini. Terkadang kita tersesat, tapi kita tidak mengerti kalau kita itu tersesat. Sekarang kita lanjut pada ayat berikutnya. Qayyiman liyunzira ba'san syadida min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna shalihat anna lahum ajran hasanah. Yaitu tadi bengkok dari mana? Bengkok dari jalan lurus. Jadi Al-Quran itu tadi diturunkan Allah kepada nabinya untuk kita seluruh manusia sebagai qayyiman, sebagai jalan lurus. Qayyiman itu sebagai jalan yang lurus. Lawan tadi daripada iwaja. Jadi lawannya tadi iwaja adalah qayyiman. Jadi ajaran Nabi atau ajaran kitab suci tadi Alkitab itu adalah qayyiman. Ya. Sedangkan kalau bertumpu pada orang per orang, apapun profesinya, itu memungkinkan terjadinya ya bagunaha iwaja, membawa kepada jalan yang bengkok. Nah, sedangkan kitab suci Al-Quran adalah qayyimah, mengajarkan kita untuk mengikuti jalan yang lurus. Nah, kitab suci inilah yang Nabi juga sampaikan kepada kita, liyundhira, untuk memberikan peringatan, ba'san syadida, bahwa di balik setiap perbuatan kita itu ada akibatnya, ada konsekuensinya. Kalau kita berbuat buruk, ya kita akan mendapatkan punishment, ba'san. Jadi kalau kita lihat di sini terjemahan bahasa Indonesianya ini siksa ya. Terjemahan bahasa Inggrisnya kelihatan lebih bagus ini, punishment ini ya. Nah, jadi di sini katakan bahwa untuk mengingatkan kita bahwa ada punishment. Punishment itu kan hukuman. Punishment itu adalah akibat dari perbuatan kita sendiri. Kita misalnya salah, ya dihukum, dipunish. Nah, maka dikatakan sini ba'san itu adalah punishment. Cuma punishment di akhirat di sisi Allah adalah paling keras, syadida, ba'san syadida. Kenapa? Karena semuanya di akhirat itu serba kebahagiaan di akhirat terbahagia. Tetapi penderitaan di akhirat terbahagia. Penderitaan paling menderita. Dari mana itu? Dari sisi Allah. Jadi Allah memberikan itu. Jadi liyunzira ba'san syadida min ladunhu. Jadi Nabi datang, Al-Quran datang untuk mengingatkan kita tentang ba'san syadida min ladunhu, akan adanya siksaan, hukuman yang sangat keras dari sisi Allah. Itu yang pertama. Jadi ini adalah yang pertama. Jadi kita sebut yang pertama ya. Yang kedua adalah memberikan kabar gembira. Ini yang kedua. Jadi wa yubashshiral mu'minin, dan memberikan kabar gembira kepada orang beriman. Beriman kepada siapa maksudnya di sini? Tentu kepada kitab suci tadi. Karena ayat satunya tadi adalah berbicara tentang kitab suci yang diturunkan kepada nabinya. Jadi wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna shalihati. Jadi orang beriman itu adalah orang yang di dalam hatinya mengakui adanya Allah dan mengakui kalau Allah itu mencintai manusia dengan menurunkan tadi kitab suci. Sehingga orang beriman itu mengenal Allah, mencintai Allah melalui kitab suci. Setelah mengenal dan mencintai Allah melalui kitab suci, lalu kemudian alladzina ya'maluna shalihat. Dengan apa yang diimaninya itu dia melakukan amal soleh. Amal soleh. Jadi amal soleh itu adalah produk daripada kitab suci. Jadi kita membaca kitab suci, lalu kemudian kita mengimaninya. Nah kemudian setelah kita mengimaninya, jiwa kita yang beriman itu mempengaruhi bagian-bagian tubuh kita. Mempengaruhi tangan, telinga, kaki, mulut, supaya kita berkata dan bertindak dengan benar.
tindakan dan perbuatan yang benar itu disebut dengan amal saleh. Annalahum, apa isi kabar gembiranya? Jadi yang diberikan kabar gembira ini, isi kabar gembiranya yang ini nih. Anna, bahwasanya lahum, bagi mereka, bagi orang beriman ini. Jadi bagi orang beriman, yaitu orang beriman di sini, ajran hasanah, mendapatkan pahala yang hasanah. Ajran hasanah, mendapatkan imbalan yang baik. Jadi kita sudah lihat, seperti dalam pendidikan kan ada dua, ada punishment dan ada reward di sini nih. Kita tahu bahwa edukasi itu, pendidikan itu berjalan dengan baik kalau punya dua sayap, punya dua sisi. Sisi reward and punishment. Ya, bukan hanya pendidikan, tetapi peradaban, kota-kota, negara-negara yang teratur, yang baik, itu pasti ada dua sisi itu. Ada reward dan ada punishment. Bagi warga negara yang baik diberikan reward. Sedangkan bagi warga negara yang melakukan kejahatan dikasih punishment. Supaya apa? Supaya terjadi edukasi. Jadi institusi negara atau institusi apapun, di antara fungsinya adalah edukasi. Nah, edukasi itu selalu harus ada dua, yaitu harus ada punishment dan ada rewardnya di sini, ada ajran. Jadi kita sudah lihat di sini bahwa ajran ini adalah lawan daripada ba'san. Ba'san itu adalah hukuman, sedangkan ajran adalah hadiah, ataukah kalau bahasa kitanya pahala, yaitu ajran hasanah. Jadi sama-sama. Tadi di atas ini disebut dengan ba'san syadidah, jadi satu paket ini. Di bawahnya ada ajran hasanah. Jadi di atas adalah punishment yang sangat keras, yang di bawah ini adalah ajran hasanah, pahala yang sangat baik. Jadi itulah yang kita dapatkan kalau kita startnya dari kitab suci Al-Quran. Nah, sementara kalau kita tidak start dari Al-Quran atau menentang Al-Quran, adalah ba'san syadidah. Bisa jadi dikatakan, apa patokan, apa tolok ukur kita mendapatkan ba'san syadidah? Yaitu ketika kita berjalan bertentangan dengan Al-Quran. Apa patokannya? Apa tolok ukurnya kita bisa mendapatkan ajaran hasanah? Yaitu kalau kita berjalan sesuai dengan isi kitab suci Al-Quran. Kita lihat surat Al-An'am. Surat 6 ayat 191. Allah berfirman, Qul, katakanlah Muhammad, innani hadani rabbi, sungguhnya saya sebagai nabi, kata ayat ini, hadani rabbi, Tuhanku memimpin aku. Jadi aku ini tidak berjalan sesuai dengan egoku. Aku ini tidak berjalan sesuai dengan agenda-agenda pribadiku. Aku ini tidak berjalan berdasarkan subjektivitasku. Aku ini sebagai nabi berjalan adalah hadani rabbi. Tuhanku lah yang memimpin, memandu aku menuju siratin mustaqim, jalan yang lurus. Jadi siapa tadi? Ingat, di sini adalah nabi, di sini yang tadi adalah kitab. Makanya kita katakan bahwa nabi itu adalah pasangan kitab suci dan kitab suci adalah pasangannya nabi. Nah, sama tadi dengan alam semesta. Kalau nabi itu adalah kitab suci yang berbicara, sedangkan kitab suci adalah nabi yang tertulis. Sama tadi dengan alam semesta. Al-Quran juga adalah pasangannya alam semesta. Al-Quran itu adalah alam semesta yang menjelma menjadi tulisan, sedangkan alam semesta adalah Al-Quran yang menjelma menjadi realita, jadi ciptaan. Nah, hal yang sama terjadi pada Nabi. Nabi itu adalah pasangan Al-Quran, berarti Nabi adalah Al-Quran yang berjalan, berbicara, mendengar, dan sebagainya. Sedangkan Al-Quran sendiri yang kita pegang ini, mushaf, adalah Nabi yang menjelma menjadi tulisan. Nah, dengan demikian, terkadang dikenal dengan istilah Al-Quran itu adalah, yang kita baca ini mushaf adalah Al-Quran yang samit, yang diam. Sedangkan Nabi adalah Al-Quran yang natikh, yang berbicara. Jadi, kenapa sama-sama di sini kita lihat ini? Ya. Qul innani hadani rabbi ila siratin mustaqim. Ya, kenapa mesti harus jalan yang lurus? Karena Islam itu adalah agama lurus, dinan qiyaman. Sama tadi yang kita lihat di sini, ya. Yang kita lihat tadi di sini juga ada kata-kata kiaman di sini nih, ya. Nih, kita lihat. Ini ada kata kiaman di sini nih, ya. Nah, itu ya di sini. Jadi dinan qiyam, kalau tadi qayiman, kalau tadi kan qayiman, kiaman, hampir sama. Dinan qiyaman, Islam itu ataukah apa yang dibawa Nabi itu adalah agama yang lurus,
agama yang mengikuti atau kelanjutan kontinuitas daripada millata Ibrahim Hanifa. Millah Ibrahim yang Hanif, apa itu artinya Hanif? Tidak punya kepentingan apa-apa, tidak punya agenda-agenda pribadi, tidak punya agenda kelompok dan sebagainya. Wa makana minal musyrikin, dan Nabi Ibrahim itu tidak ada sesekecil apapun di dalam jiwanya kesyirikan. Apa itu kesyirikan di sini? Kesyirikan tidak bisa direduksi, tidak bisa disederhanakan hanya sebagai menyembah berhala, menyembah patung-patung. Apapun yang kita cintai, apapun yang kita kagumi, apapun yang kita puji dalam jiwa kita, lebih daripada Allah, itu adalah syirik. Nah, Nabi Ibrahim itu tidak ada sesedikit apapun juga. Sedemikian bersihnya hatinya Ibrahim, bahkan cintanya kepada anaknya itu terkalahkan oleh cintanya kepada Tuhannya. Hal yang sama terjadi pada Ismail anaknya. Cintanya Ismail kepada Tuhannya melebihi cintanya kepada ayahnya. Begitu juga kepada Hajar. Hajar itu cintanya kepada Rabbnya, kepada Allah, melebihi cintanya kepada suami dan anaknya. Maka mereka ini adalah keluarga yang hanifah, yang tidak ada sama sekali kesyirikan pada dirinya. Surat Al-Isra, ayat 9. Ya, kita sudah baru lewati surat ini. Dikatakan, inna hadzal Qur'an, sungguhnya Al-Quran ini, yahdi, membimbing, memandu manusia lillati hiya aqwam, menuju kepada jalan yang paling lurus. Aqwam ini adalah tafdil, namanya isim tafdil, paling lurus, bukan lebih lurus, paling lurus. Dia adalah paling lurus, karena paling lurus jangan dibengkokkan lagi. Ingat tadi ada yang mengatakan, ada yang menginginkan bengkok, ya baguna wajah tadi. Jadi hiya aqwamu, Al-Quran adalah yang paling lurus, wa yubasyirul mu'minin, dan memberikan kabar gembira kepada orang beriman, alladzina ya'maluna salihat, yang beramal saleh, sama tadi ayat pertama tadi. Anna lahum, bahwa sungguhnya bagi mereka itu ajaran kabira. Ini lagi-lagi adalah reward ini. Bagi mereka mendapatkan reward yang besar. Anna lahum ajaran kabira. Bagi mereka itu mendapatkan imbalan, pahala, hadiah dari Allah yang besar. Ayat 3. Jadi perhatikan tadi jemaah sekalian, yang tadi bapak ibu itu punya anak, ya anaknya nanti menjadi ibu, ya jadi anaknya tadi menjadi ibu. Nah, kenapa kita terangkan ini? Karena nanti kita bicara di sini tentang anak di ayat yang keempat, nanti kita bicara anak di sini nih. Ya. Sini ada anak di sini. Nah, tapi kita bahas dulu yang ketiga. Yang ketiga ini Allah mengatakan makithina fihi abada. Ya. Makithina fihi abada, yaitu orang-orang yang mendapatkan tadi mendapatkan tadi ba'san syadida, siksa yang keras, dia adalah makithina fihi abada. Begitu yang mendapatkan tadi ajran hasanah, mendapatkan makithina fihi abada. Jadi makithina abada di sini artinya tetap mereka di dalamnya, ya. Tetap mereka di dalamnya, baik dalam keadaan yang tersiksa ataupun dalam keadaan yang berbahagia. Yang tadi tersiksa adalah ba'san syadida, tadi yang mendapatkan imbalan yang positif adalah yang ajran hasanah. Ya. Jadi dua-duanya itu adalah makithina fihi abada. Semuanya mereka itu adalah tetap, ya, di dalamnya selama-lamanya. Kata-kata makithina ini pernah kita bahas waktu membahas tentang muksi, ayat 126, ayat surat Al-Isra ayat sebelumnya. Maaf, 106 kalau tidak salah. Jadi ayat surat Al-Isra ayat 106 itu kita bahas kata-kata ala muksi. Itu adalah berkenaan dengan Al-Quran. Al-Quran diturunkan berangsur-angsur supaya tersimpan, menetap selamanya di dalam jiwa. Makithina fihi abada. Kita lihat surat Az-Zukhruf di sini. Surat Az-Zukhruf, Allah firman ini, surat 43 ayat 77. Wanadau, dan ahli neraka berseru, meminta. Kepada siapa? Kepada penjaga neraka. Kita pelajari dulu di sekolah bahwa penjaga neraka itu kan namanya Malik. Malaikat penjaga surga namanya Ridwan. Malaikat penjaga neraka namanya Malik. Nah, di sini berteriak, wanada, mereka berseru, manggil kepada siapa? Kepada malaikat penjaga neraka. Ya Malik, wahai malaikat Malik.
liyaqdi alaina rabbuka, mintalah kepada Tuhanmu agar lebih baik menetapkan kematian kami saja di sini. Kami tidak usah hidup, kami percuma hidup kalau hidupnya di dalam penderitaan seperti ini. Jadi mereka pengen supaya mati saja di sana. Nah, jemaah sekalian berbahagia, mereka berpikir seperti di dunia. Kalau di dunia ada orang tidak tahan menderita, biasanya bunuh diri. Tapi di neraka tidak bisa bunuh diri. Jadi apa kata Allah ya? Dijawablah di sini, qala, malaikat Malik berkata di sini, innakum makithun. Kalian itu akan tetap di dalamnya selama-lamanya. Ya. Jadi sedemikian mereka tidak tahan atas penderitaan neraka sampai meminta kepada malaikat Malik supaya liyaqdi alaina rabbuka, supaya Tuhanmu wahai malaikat Malik menetapkan untuk kami kematian saja di sini. Makanya di tempat lain itu, di surat lain dikatakan penghuni neraka itu mau dikatakan hidup tidak, dikatakan mati juga tidak. Di surat itu surat Al-A'la dikatakan la yamutu fiha wa la yahya, itu kan ada di surat Al-A'la, surat Sabih. Sabih isma rabbikal a'la, di situ ada. Ya, jadi la yamutu fiha wa la yahya. Mau dikatakan hidup tidak juga karena menderita, mau dikatakan mati tidak juga karena dia merasakan. Kalau kita tidak merasakan penderitaan kan sudah mati, nggak masalah. Tapi ini enggak, la yamutu fiha wa la yahya. Di dalamnya mereka itu tidak hidup dan tidak mati. Karena aslinya hidup itu kan merasakan kenikmatan. Ya, sedangkan yang namanya mati tidak merasakan apa-apa. Nah, di sana tidak merasakan kenikmatan, yang dirasakan adalah penderitaan. Dan dia rasakan, seandainya kita kebal, seperti kalau kita dioperasi, kalau kita mau dibelah, dibelek, itu kan kemudian kita disuntik dulu, suntik anti rasa. Nah, itu nggak masalah. Sehingga ketika kita disuntik anti rasa, ya kita tidak merasa apa-apa. Walaupun kita dibelek, walaupun kita dibedah, ya kita tidak merasakan apa-apa. Bahkan kita bisa melihat dokter merobek kulit kita, merobek kita punya apa itu namanya, merobek kita punya daging melalui layar monitor, tapi tidak sakit. Kenapa? Karena dikasih penghilang rasa, anestesi. Tapi kalau di neraka tidak ada anestesi di sana. Tidak ada lagi penjual obat-obat anti rasa di sana. Maka karena di sana tidak ada penjual obat-obat anti rasa, maka yang terjadi adalah mereka merasakan penderitaan yang teramat sangat luar biasa sampai berteriak kepada penjaga neraka, ya Malik, liyaqdi alaina rabbuka. Mintalah kepada Tuhanmu supaya mematikan saja kami di sini. Qala, malaikat mengatakan, innakum makithun, enggak. Kamu akan selama-lamanya di dalam neraka itu. Kita lihat di sini surat At-Taubah. Sini surat At-Taubah ya. La takum fiha bada. Nah, ini ya ada kata-kata la takum fiha bada. Kamu jangan berdiri dalamnya selama-lamanya. Nah, kata-kata selama-lamanya ini berlaku di mana? La takum fiha bada. Pada masjid yang dipakai untuk memecah belah umat Islam. Jadi sedemikian murkanya Allah kepada orang yang memecah belah umat, sampai ada kata-kata la takum fiha bada. Ini kan sambungan dari atas Masjid Dirar namanya. Di ayat ini 107 adalah Masjid Dirar. Masjid yang dibuat untuk memecah belah umat Islam. Ya. Di situ dikatakan la takum fiha bada. Kamu jangan sholat di dalamnya selama-lamanya. Jadi ayat ini mengindikasikan kepada kita bahwa kalau kita menjadi pemecah belah umat, ya kita sebetulnya termasuk orang yang Allah larang untuk kita disolati sebetulnya. Walaupun mungkin umat Islam tidak sampai hati, tetapi kalau kita melihat hakikat ayat ini, kalau kita menjadi pemecah belah umat, ya kita dikatakan la takum fiha bada. Dengan demikian kita boleh berbeda pendapat, berbeda mazhab, tapi janganlah kita saling menghakimi satu sama lain. Jangan kita kemudian mencela, mengecam orang yang berbeda dengan kita. Karena Tuhan sudah mengatakan di akhirat nantinya masing-masing bertanggung jawab atas amal perbuatannya. Lakum a'malukum, lana amaluna walakum a'malukum. Bagi kami amal perbuatan kami, bagi kalian juga bertanggung jawab atas amal perbuatan kalian. Jadi la takum fihi abada. Janganlah sholat di dalamnya selama-lamanya. La masjidun ussisa ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi. Karena benar-benar masjid yang didirikan atas dasar takwa. Apa itu didirikan atas takwa?
yaitu motifnya pendirian masjid adalah mensucikan diri di dalamnya, bukan untuk saling membanggakan pendapat dan kelompok. Jadi min awwali yaumin, sejak dari pertama didirikan memang niatnya untuk itu, seperti Masjid Nabawi di Madinah. Maka kita lihat Masjid Nabawi di Madinah itu semua orang bisa sholat di sana. Mau Sunni, mau Syiah, mau Ibadi, Sunni juga, mau Salafi, mau Wahabi, mau apa namanya, mau Syafi'i, Maliki, Hambali, semuanya boleh salat di dalamnya. Nggak ada, nggak boleh di sana dilarang. Kenapa? Karena dikatakan memang masjid takwa itu adalah untuk mengakomodasi, menampung semuanya. Dan masjid seperti itulah yang ahaqqu an taquma fihi. Lebih berhak kalian untuk sholat di dalamnya. Kenapa? Karena fihi, di dalam tempat itu, rijalun. Terdapat orang-orang yang yuhibbuna an yatatahharu. Yang mereka cinta untuk membersihkan dirinya, mensucikan dirinya. Jadi masjid itu adalah tempatnya mensucikan diri. Apakah itu masjid hanya bangunannya saja? Bukan. Semua kelompok, semua majelis taklim hakikatnya adalah masjid sebetulnya. Majelis taklim, organisasi-organisasi massa adalah untuk mensucikan diri sebetulnya. Untuk mengajak orang di dalamnya mensucikan diri, membersihkan diri. Maka tidak boleh ada kepentingan di sana. Maka semua orang bisa masuk di sana sebetulnya. Ya, jadi rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Dan Allah mencintai, wallahu yuhibbul mutahhirin. Allah mencintai orang yang suka mensucikan dirinya. Jadi inilah jemaah sekalian berbahagia. Nah, jadi kata-kata abadah kita temukan di sini untuk mengatakan apa? Bahwa produk abadah di dunia seperti ini, larangan ini, nanti di akhirat juga sangat mungkin akan menjadi penghuni neraka juga abadah. Lanjut lagi. Ayat yang keempat sekarang. Ini keempatnya belum kita bahas ya. Baik, ke atas dulu. Jadi sebelum kita lihat ayat 4, kita lihat dulu video ini. Ya. Ingat, ini yang besar namanya Bapak Ibu orang tua ya. Sedangkan yang kecil itu namanya anak. Nah, coba lihat, apakah ada perbedaan orang tua dengan anak? Jawabannya, kalau tuh ada perbedaan dari sisi ukuran saja, size-nya saja. Kalau Bapak Ibu sudah besar, kalau anak masih kecil, kan begitu. Tetapi apakah anak ini menjadi kecil selama-lamanya? Tidak. Anak itu ya bertumbuh dan jadi besar. Orang tua Bapak Ibu menjadi tua dan kemudian meninggal dunia. Dan perannya sebagai orang tua digantikan oleh anaknya. Makanya Bapak, Ibu, dan anak itu sama, setara namanya. Sama-sama manusia, anak nanti akan menjadi bapak atau ibu juga, tidak ada bedanya. Dengan demikian, kalau kita menggunakan istilah terminologi anak pada Tuhan itu tidak tepat. Ya, ulangi lagi. Walaupun secara kiasan, menggunakan kata anak kepada Tuhan itu tidak tepat. Apa sebabnya? Karena anak itu setara, selevel dengan orang tuanya, bapak ibunya. Ya, jadi setingkat, setara dengan bapak ibunya. Bahkan nantinya bapak ibunya digantikan oleh anaknya. Nah, dengan demikian, penggunaan kata anak untuk Tuhan tidak tepat. Ya, seperti dalam ayat yang keempat ini. Ya, seperti kita lihat di ayat yang keempat ini. Ya. Wa yunziral ladzina qalu ittakhadallahu walada. Dan di antara isi kitab suci Al-Qur'an adalah memberikan peringatan nih. Yunzir lagi-lagi memberikan peringatan. Ya, kepada siapa? Kepada orang-orang yang berkata, ittakhadallahu walada, bahwa Allah itu mempunyai anak nih. Ya. Walad. Jadi walad itu anak. Walad itu disebut anak karena dilahirkan. Ya, makanya dari kata wulida. Ya. Wulida itu adalah melahirkan. Walid, orang yang melahirkan. Walid, pelaku yang melahirkan. Kalau ada tak marbutanya walidah, berarti perempuan ibunya. Jadi walid adalah orang tua, kemudian walad adalah anak. Jadi sama-sama ada yang melahirkan, ada dilahirkan. Nah, Allah mengatakan dalam ayat ini bahwa penggunaan kata anak ini tidak cocok diatributkan kepada Allah. Jadi ini adalah Allah di sini. Ya. Jadi ini tidak boleh ditarik ke sini. Ya. Jadi yang namanya anak itu tidak boleh diatributkan atau dipredikatkan kepada Allah. Ya. Kalau ciptaan cocok. Ya. Kalau ciptaan itu memang berbeda, statusnya, stratanya berbeda.
Contohnya kita manusia menciptakan meja, itu kan beda. Meja walau bagaimanapun tidak bisa jadi orang, tidak bisa seperti kita. Ya. Dan yang namanya meja itu memang buatan manusia. Nah, artinya ciptaan. Tidak mungkin jadi manusia. Nah, kalau anak, dia akan jadi bapak dan jadi ibu. Jadi tidak mungkin. Jadi kalau kita mengatakan Tuhan punya anak, nah berarti nanti anaknya Tuhan lama-kelamaan jadi Tuhan juga kan begitu. Kenapa? Karena dia akan membesar jadi bapak dan ibu juga. Oleh sebab itulah Tuhan dalam Al-Quran keberatan sekali kalau menggunakan kata anak kepada Allah. Yang boleh adalah kekasih Allah boleh. Seperti misalnya Habibullah, kekasih Allah, Ruhullah cocok, itulah Kalimullah cocok, kan begitu. Tapi kalau dikatakan waladullah atau anak Allah itu salah. Jadi tidak boleh dia berikan di situ karena secara hierarki memang keliru. Tapi kalau kekasih kan boleh, cinta. Kita boleh mencintai benda mati seperti batu. Ada orang suka kepada batu. Ada orang suka kepada pohon. Nah, cinta itu tidak ada kesamaan. Cinta itu adalah berhierarki ke bawah sebetulnya. Nah, jadi contohnya kita mencintai batu, batu kan di bawah kita stratanya. Jadi wa yunziral ladzina qalu ittakhadallahu walada, dan Nabi atau Al-Quran datang memberikan peringatan kepada orang-orang yang berkata bahwa Allah itu punya anak atau mengambil anak. Ya. Allah itu mengambil anak. Nah, dalam Al-Quran itu banyak sekali ayat seperti ini. Kita ambil saja dua. Dalam surat Al-Baqarah, surat 2 Allah berfirman, wa qalu, dan mereka berkata ittakhadallahu walada. Mereka berkata bahwa Allah itu punya anak. Apa kata Allah? Subhanah, Maha Suci Allah. Jadi artinya semacam apa ya? Semacam heran, kaget. Kok bisa kira-kira gitu? Subhanah, kok bisa? Itu tidak mungkin. Ya. Kok bisa? Itu tidak mungkin. Itu adalah subhanah. Maha Suci Allah, itu tidak mungkin Tuhan punya anak, ya. Bal lahu, yang benar ialah dia Allah memiliki ma fis samawati fil ardh. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Jadi apa namanya kata kepunyaan itu? Yang memiliki dan dimiliki itu adalah hierarkinya atas bawah. Jadi Allah itu di atas dan langit dan bumi di bawah, yaitu makhluk namanya, dia adalah Khalik. Jadi kepunyaannya lah apa yang di langit dan di bumi. Kenapa kepunyaannya? Karena dia yang buatnya. Kalau Bapak Ibu sekalian bikin nasi, makanan di rumahnya kan milik kita. Kita mau memakan nasi itu ataukah mau menyimpannya, itu terserah kita. Kita mau menggorengnya atau mau membuat yang lain, itu terserah kita. Karena kita yang punya. Nah, Allah yang menciptakan langit dan bumi, maka itu adalah miliknya. Lahu ma fis samawati wal ard. Kullun lahu qanitun. Semuanya adalah taat, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kenapa tunduk dan patuh? Ya, karena ciptaannya. Apa namanya tunduk dan patuh di sini? Mengikuti kadar dan hukum yang telah Allah tetapkan. Jadi, pada setiap ciptaan di langit dan di bumi ada dua yang Allah berikan kepadanya, yaitu amr dan amr itu hukum, dan yang kedua adalah sebab akibat. Jadi ada aturan, kadar. Jadi ada kadar dan ada amarnya di situ. Kadarnya itu berkaitan dengan khalqnya, ya amarnya berkaitan dengan amarnya. Amar itu adalah hukumnya berkenaan dengan amarnya. Kullun lahu qanitun. Semuanya itu kepadanya lah tunduk, qanitun. Ya, seperti ini. Surat Az-Zumar. Surat Az-Zumar ini surat 39 ayat 4. Lau arada Allahu ayyattakhidha walada. Kalau seandainya Allah mau mengambil anak, ya nggak perlu beranak. Itu. Dan kalau yang namanya beranak itu adalah lahir dari tubuhnya. Kan ini bukan lahir dari zatnya Tuhan. Ya. Kalau Allah ingin punya anak, kata ayat ini, lastafa mimma yakhluqu ma yasha. Cukup dia memilih dari apa yang dia ciptakan saja. Kalau punya anak kan begitu, cukup ngambil saja. Ya. Jadi kalau Allah punya anak, cukup ngambil. Nah, ketika dia mengambil, ya kan bukan anak namanya. Seperti kita misalnya tidak bisa punya anak, kita bisa mengambil dari sesuatu yang lain. Ya. Kalau Allah itu karena memang tidak beranak, maka kalau seandainya dia mau anak, ya nggak perlu dalam pengertian melahirkan dari zatnya. Cukup dengan lastafa mimma yakhluqu ma yasha. Cukup dengan memilih
dari apa yang diciptakan sesuai dengan yang dia kehendaki. Jadi kalau ada yang mengatakan Allah itu punya anak, subhana, maha suci Allah. Wallahul wahidul qahar. Allah itu adalah tunggal, satu, al-qahar dan maha perkasa. Jadi pertama, kenapa disebut esa? Ya karena dia memang satu. Ya, dia adalah wahid. Kenapa disebut kahar? Buat apa dia punya anak? Ya, buat apa kita punya anak? Coba kita renungkan. Anak itu tujuannya adalah untuk meneruskan generasi kita. Karena kita nggak ya yakin kita akan mati. Nanti kita digantikan anak kita. Yang kedua, ada harapan tersembunyi. Anak kita nantinya bisa membantu kita kalau kita sudah tua. Mau tidak mau kan kita manusia semakin lama semakin tua. Dan tua itu sebetulnya bahasa daripada degeneratif. Artinya semakin lama semakin berkurang kemampuan kita. Kalau kita misalnya beruban, itu kan menunjukkan bahwa kemampuan kepala untuk melahirkan pigmen udah nggak sanggup. Maka rambut jadi putih, kan begitu. Jadi berkurang tuh. Dan itu semua unsur-unsur tubuh kita berkurang. Nah, sedangkan Tuhan kan tidak mengalami seperti itu. Ya, Tuhan itu adalah Al-Qahar, Maha Perkasa, Maha mengalahkan. Jadi karenanya dia tidak butuh sandaran-sandaran, maka dia adalah bersifat tunggal dan perkasa untuk hidup sendirinya. Ya, kita manusia nggak bisa hidup sendiri. Allah bisa hidup sendiri. Bahkan hakikat substansi daripada Allah adalah tunggal sendiri. Yang lain itu adalah merupakan pancaran cahaya darinya saja. Nah, jadi dengan demikian Al-Quran berbicara tentang sesuatu yang sejalan dengan nalar manusia. Nalar burhani. Itu yang disebut dengan nalar burhani. Nah, jadi kita lanjut lagi ayat terakhir. Ayat yang kelima. Malahum bihi min ilmin. Nah, apa kata Allah? Orang yang berkata seperti itu tidak punya ilmu nih. Maknya di sini tidak ada. Tidak ada, mereka itu punya ilmu. Artinya pernyataan bahwa Tuhan itu menyerupai makhluk, Tuhan itu punya anak. Pokoknya Tuhan yang mengasumsikan Tuhan itu adalah butuh kepada selain dirinya, itu adalah bertentangan dengan ilmu, bertentangan dengan nalar. Jadi orang seperti itu tidak punya ilmu. Ya, jadi ilmunya tidak ada. Makanya jemaah sekalian, ya orang-orang yang percaya kalau Tuhan punya anak pun kesulitan mempertahankan argumentasinya. Biasanya akhirnya kemudian dibawa kepada kata-kata itu kan cuma kiasan saja, ya seperti itu. Jadi kiasan saja menunjukkan bahwa anak itu adalah kekasih. Nah, pertanyaannya kalau kiasan saja, kenapa hanya berlaku pada satu nabi aja? Itu masalahnya. Ya misalnya kita mengatakan bahwa kata anak yang diatributkan kepada Nabi Isa adalah berarti Tuhan mencintai, mengasihi Nabi Isa, atau karena Nabi Isa adalah kekasih Allah. Nah, kalau anak itu kita gunakan kepada Nabi Isa dengan alasan kekasih, berarti semua Nabi boleh dong. Lalu kenapa tidak boleh kepada yang lain? Kenapa hanya kepada Nabi Isa saja? Nah, seperti itu. Nah, dengan demikian, maka kesimpulannya adalah mengatributkan anak kepada Tuhan itu susah untuk mempertahankan argumentasinya, karena berdasarkan ayat ini adalah tidak sejalan dengan ilmu. Tidak sejalan dengan kaidah-kaidah ilmu. Kaidah ilmu itu artinya kaidah penalaran. Walali abaihim, ya, dan juga termasuk dengan orang-orang tua mereka. Jadi abaihim itu ya, jadi orang-orang tua mereka, moyang-moyang mereka juga seperti itu. Artinya moyang-moyang mereka juga tidak punya pengetahuan. Jadi maksudnya bahwa mereka yang percaya dari dulu bahwa Tuhan punya anak itu sampai sekarang sama, yaitu tidak sejalan dengan ilmu. Nah, dari sisi Allah, orang yang mengatakan bahwa Tuhan itu punya anak adalah kaburat kalimatan. Itu adalah kata kalimat yang paling besar, yang paling berat. Maksudnya saling besar kesalahannya. Jadi berdasarkan Al-Quran, kesalahan penalaran yang paling fatal adalah mengatakan Tuhan punya anak. Jadi kalau kita bicara tentang berbicara tentang falasi berpikir penalaran yang paling berat berdasarkan Al-Quran adalah mengatakan Tuhan punya anak. Sehingga menggunakan kata-kata kaburat kalimatan. Itu kata mereka itu adalah termasuk berat sekali. Takhruju min afwahihim, yang keluar dari mulut mereka. Ya, kenapa menggunakan kata-kata takhruju min afwahihim?
Karena kita ini berbicara dan pembicaraan kita itu adalah dari tubuh kita yang bergantung kepada yang lain juga. Bisakah kita berbicara tanpa yang lain? Tidak bisa. Satu, yang namanya suara itu adalah getaran yang muncul dari dua hal yang bergesekan. Jadi harus minimal dua. Jadi harus minimal dua. Ada pita suara dan ada tekanan suara dari dalam tubuh kita. Begitu tekanan suara melewati pita suara, terjadilah suara. Ya. Maka kemudian harus ada dua. Suara itu harus ada dua. Misalnya tangan kita dengan gendang kita pukulkan, lahirlah bunyi. Ya. Ataukah misalnya mulut kita tiupkan ke udara, lahirlah siulan. Bersiul itu kan harus meniup. Ya. Jadi siulan itu geseran antara udara yang kita hembuskan dengan mulut yang kita kecilkan. Kalau orang bersiul kan nggak mungkin menganga. Nggak ada orang bisa bersiul sambil menganga. Ya. Pasti orang bersiul pasti nutup mulutnya. Supaya apa? Supaya terjadi gesekan suara keluar di situ, lahirlah suara. Jadi artinya apa itu? Selalu butuh hal yang lain. Nah Tuhan itu kebayangkan kalau Tuhan itu untuk mencipta harus butuh pasangan. Kan nggak mungkin. Ya. Oleh sebab itulah dikatakan di sini bahwa mengatakan Tuhan punya anak itu adalah kaburat kalimatan takhruju min afwahim, yang keluar dari mulut-mulut mereka. In yaquluna illa kadhiba, tiadalah mereka katakan itu kecuali adalah kadhiba, kedustaan. Kenapa disebut kedustaan? Kan mereka tidak mengaku berdusta. Karena bertentangan dengan hakikat jiwa manusia. Dalam pandangan Al-Quran, setiap orang itu selalu memiliki potensi penalaran yang benar dan berkaitan dengan Tuhan itu tunggal. Pada saat kita akan dilahirkan, Allah bertanya, Alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Alastu birabbikum. Lalu kemudian mereka berkata, kita semuanya menjawab pada saat itu, Bala syahidana, kami bersaksi bahwa Tuhan itu cuma satu tadi, Ahad tadi. Nah, maka ketika mengatakan Tuhan punya anak, itu adalah kadiba. Jadi dia adalah berdusta. Ya. Jadi yang didustai adalah dirinya sendiri, fitrahnya sendiri. Maka dikatakan in yaquluna illa kadiba, tiadalah mereka katakan itu kecuali kedustaan. Nah, coba kita lihat ayat-ayat yang sejalan dengan ini. Surat An-Nisa. Ini berkenaan dengan pendapat yang mengatakan Isa putra Maryam itu adalah telah dibunuh dan sebagainya. Ini 4. Surat An-Nisa 157. Wa qaulihim, dan perkataan mereka, inna, bahwa sungguhnya kami, qatalna, telah membunuh Al-Masih Isa bin Maryam. Kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam. Rasulullah, ingat. Al-Quran menyebutnya Rasulullah. Bukan Ibnullah. Bukan Waladullah. Bukan putranya Allah. Tetapi Rasulullah. Jadi artinya utusan Allah. Ketika menyebut Al-Masih Isa bin Maryam Rasulullah, berarti setara dengan Rasul-Rasul yang lain. Nabi Adam, ya Rasulullah. Nabi Idris, Rasulullah. Nabi Nuh, Rasulullah. Sampai yang terakhir Nabi Muhammad, Rasulullah. Jadi sama. Ya, kalau misalnya kita mengatakan juga anak Allah, Ibnullah. Nah, kalau kita mengatakan itu cuma kiasan majazi, harusnya juga Adam juga adalah Ibnullah. Kita mengatakan Idris juga Ibnullah dan sebagainya. Seperti mana di sini kata Rasulullah adalah diatributkan kepada seluruh nabi dan rasul, kepada seluruh rasul. Jadi Al-Masih Isa bin Maryam Rasulullah, wa ma qataluhu, mereka tidak membunuhnya. Wa ma salabuhu, mereka juga tidak menyalibnya. Jadi lihatlah Al-Quran memberikan bantahan. Mereka tidak membunuhnya pun mereka tidak menyalibnya, walakin akan tetapi syubbiha lahum. Yang terjadi adalah mereka mencari orang yang serupa dengan Nabi Isa, lalu kemudian orang itu mereka salib, mereka bunuh untuk dilaporkan kepada pemimpin pusat mereka di Romawi bahwa kami telah menjalankan tugas, yaitu membunuh, menangkap dan membunuh Nabi Isa. Gitu. Jadi dari dulu itu anak buah banyak yang mencari-cari apa ya, cari muka kepada pimpinannya supaya jangan dipecat, supaya jangan dimarahi, maka mereka membuktikan mereka telah bekerja. Padahal aslinya mereka tidak berhasil menangkap Nabi Isa. Ini versi ayat ini ya. Mereka tidak berhasil menangkap Nabi Isa karena sesaat sebelum Nabi Isa sesaat sebelum Nabi Isa ditangkap, Allah mengangkatnya. Nah pertanyaannya,
Apa nanti kira-kira laporan mereka kepada Raja Romawi? Kan ini perintah Raja Romawi ini, ya, kepada apa namanya Gubernur Filipus yang ada di Palestina atau Livan pada saat itu. Kamu harus tangkap dia, kamu gitu, sebelum pengaruhnya tambah besar. Ya. Akhirnya kemudian harus ditangkap. Nah sekarang sebelum ditangkap karena bisa hilang, diangkat oleh Allah. Nah sekarang apa kata mereka? Nah supaya memuaskan rajanya, dicarilah orang yang mirip, lalu disalib dan dibunuh. Maka dikatakan syubbihalahum. Ya. Yang mereka bunuh, yang mereka salib itu adalah orang yang dia serupakan dengannya. Baru diceritakan kemana-mana bahwa Nabi Isa telah dibunuh. Kalau ibaratnya sekarang setelah disalib, difoto, ini sudah kita apa namanya. Ingat ya mas kalian, dulu-dulu itu penguasa-penguasa kalau memerintahkan kepada prajurit atau tentaranya itu harus ada buktinya. Makanya dulu-dulu itu kalau musuhnya dibunuh harus dipenggal lehernya, kepalanya dibawa kembali ke istana. Ya seperti Imam Hussein misalnya. Imam Hussein ketika dibunuh di Karbala itu dipenggal lehernya, bukan hanya Imam Hussein. Semua yang terbunuh di Karbala dipenggal lehernya. Untuk apa? Untuk dilaporkan kepada Gubernur Ibnu Ziyad. Nih, kami sudah bekerja dengan benar. Kami sudah menjalankan tugas sang gubernur. Gubernur juga nanti menyampaikan kepada apa namanya kepada rajanya Yazid bin Muawiyah bin Abu Sufyan. Nih, kami sebagai gubernur telah menjalankan tugas. Maka kepalanya Imam Hussein harus dipenggal. Dibawa dulu ke Kufa, setelah itu dibawa ke Damaskus. Nah, jadi padahal itu Imam Hussein belakangan. Bagaimana dengan Nabi Isa yang lebih tua lagi? Nah, pada saat itu para prajurit ini harus menyenangkan rajanya karena tugasnya menangkap dan membunuh Nabi Isa, maka diambil orang yang syubbihalahum. Ya. Wa innal ladzina ikhtalafu fihi, dan sungguhnya orang-orang itu ikhtalafu, sebetulnya berselisih pendapat tentang itu, tentang Nabi Isa, pada saat itu sudah terjadi ikhtalafu fihi. Ya. Mereka lafi syakin, benar-benar berada dalam keraguan minhu tentang kejadian itu. Ya, sekarang saja di dunia media sosial, di dunia apa namanya kamera sekarang banyak sekali, masih bisa terjadi pembuatan gambar-gambar yang salah, namanya hoax, framing dan sebagainya. Dibuat gambar yang mirip orangnya atau ditempel-tempel, dipotong-potong tubuhnya baru ditambah dengan kepalanya. Apalagi dulu belum ada gambar, gampang sekali diceritakan nih. Nabi Isa saya sudah tangkap nih. Siapa yang bisa membuktikannya? Nggak ada yang pernah melihat Nabi Isa kok. Ya. Terutama di Romawi maksudnya. Bagaimana membuktikan kalau itu salah? Tidak ada juga tes DNA pada saat itu, DNA. Nggak ada. Ya, jadi begitu dilaporkan ini Nabi Isa, mereka percaya Nabi Isa. Maka dikatakan, wa innal ladzina ikhtalafu fi lafi syakin. Dan sungguhnya orang berselisih pendapat tentang pembunuhan dan penyaliban Nabi Isa benar-benar berada dalam keraguan yang nyata. Keraguan yang besar tentangnya. Malahum bihi min ilmin. Nah, ini dia tidak sejalan dengan ilmu. Malahum bihi min ilmin. Di mana tidak sejalan dengan ilmu? Mereka percaya bahwa mukjizat terbesar di antara Tuhan setelah Nabi Adam adalah Nabi Isa. Yaitu apa? Nabi Isa lahir tanpa ayah. Kamu gitu. Jadi namanya mukjizat itu artinya melampaui hukum alam. Tuhan telah berbuat melampaui yang lain. Nah pertanyaannya, kalau Nabi Isa itu lahir tanpa ayah dan itu adalah anak Tuhan, lalu di mana Tuhan pada saat Nabi Isa itu disalib? Nah disinilah tidak sejalan dengan ilmu, tidak inkonsisten. Kalau Tuhan itu memang menciptakan Nabi Isa tanpa sebab akibat, harusnya Tuhan bisa juga menyelamatkan Nabi Isa tanpa hukum sebab akibat. Nah ini sejalan dengan Al-Quran. Jadi Nabi Isa datang dengan mujizat, yaitu lahir begitu saja tanpa ayah, maka Allah pun juga mengeluarkan dari bumi tanpa proses mati seperti manusia. Datang dengan mujizat, pergi dengan mujizat. Itulah yang rasional. Malahum bihi min ilmin. Jadi kata-kata mereka bahwa mereka telah menyalibnya tidak sejalan dengan ilmu. Illa kecuali ittiba azan, kecuali hanya mengikuti praduga, mengikuti prasangka saja, mengikuti hipotesis saja. Wa ma qataluhu yaqina. Mereka tidak yakin telah membunuhnya. Surat terakhir, surat An-Najm, surat 53-28. Wa ma lahum bihi min ilmin. Orang yang mengatakan bahwa Tuhan itu punya anak laki-laki,
bahwa Tuhan itu punya dan itu yang terkait dengan menyamakan Tuhan dengan makhluk, ma lahum bihi min ilmin. Mereka tidak punya ilmu. Jadi Al-Quran berkali-kali menyebut orang seperti tidak punya ilmu. Jadi artinya apa? Allah berkali-kali mengatakan bahwa agama Islam ini, Al-Quran ini adalah sejalan dengan ilmu. Jadi Islam itu adalah rasional, Islam itu adalah ilmiah, Islam itu adalah akademis. Malahum bihi min ilmin in yattabi'una illa zanna. Tiadalah mereka ikuti kecuali zon, prasangka, praduga, ya, asumsi. Wa inna zanna, padahal sungguhnya namanya sangkaan itu, asumsi, praduga itu, la yughni minal haqqi syai', tidak berarti apa-apa kepada kebenaran sedikit pun juga. Tidak bisa diartikan benar. Tidak bisa dikaitkan dengan kebenaran sesedikit apapun juga, selama itu adalah sangkaan, karena sangkaan artinya belum terbukti. Ya, baik bukti rasional ataupun bukti indrawi, bukti empirik. Jadi dengan demikian, zon itu tidak berarti pada kebenaran. Makanya Al-Quran itu konsisten. Di sini Al-Quran mengecam zon itu adalah tidak sejalan dengan kebenaran. Maka di tempat lain surat Al-Hujurat, kita dilarang bersangka kepada orang. Ya. Jadi Al-Quran mengatakan, janganlah engkau berburuk sangka kepada orang. Karena sangka itu tidak bisa dibuktikan, belum bisa dibuktikan. Jadi tidak bisa kita berprasangka. Inna ba'dzadzanni ismun. Zan itu sebagian besarnya adalah dosa. Nah, cuma sekian sebagian adalah pembahasan kita ayat 5 ayat pada malam hari ini. Seperti biasa sebelum kita tutup, kita lihat dua hadis berikut ini. Yang pertama adalah keutamaan surat Al-Kahfi. Jadi ini keutamaan surat Al-Kahfi. Ya. Ini di masyarakat kita itu kan selain surat Yasin, juga surat Al-Kahfi. Nah, bahkan biasanya dia mengatakan bahwa yang dibaca malam Jumat itu surat Yasin, Al-Kahfi, dan sebagainya. Nah, ini kita mengantarkan satu hadis dari Ibnu Majah tentang ini terbalik ini. Ya. Jadi ini di atas kayak yang tadi. Nah, ini. Jadi hadis ini dulu yang kita angkat ya. Keutamaan surat Al-Kahfi dulu ini hadis pertama. Ya. Jadi ini adalah kita angkat dulu. Ya, jadi ini adalah hadis dari mana ini? Dari Abu Darda ini. An Abi Darda anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala. Jadi Abu Darda berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hafidza asyara ayatin min awwali suratil Kahfi usima minad dajjal." Man, siapa saja, hafiza, menghafal, asyara 10, ayatin 10 ayat. Ini hadis ini bisa diterjemahkan oleh pelajar bahasa Arab buku 1. Gampang sekali nih. Apalagi kalau sudah buku 3. Seperti Pak Burhan, ya, Ibu Titi, kamu itu butuh. Ya, Buti. Man hafidha asyara ayatin, siapa yang menghafal 10 ayat, min awali suratil Kahfi, dari awal surat Al-Kahfi, maksudnya 10 ayat pertama, maksudnya awal. Ya. Dari awal, dari permulaan surat Al-Kahfi. Awal ini permulaan. Jadi siapa yang menghafal 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi, usima, maka dia dijagakan minad dajjal, dari dajjal. Ya. Tentu maksudnya di sini bukan hanya menghafal saja sebetulnya, tapi memahami isinya. Tadi kita sudah baca 10, 5 lagi. Jadi kalau kita tadi hafal yang 5, tambah 5 lagi, berdasarkan hadis riwayat Muslim ini, hadis Muslim ini, nomor 1342, maka dia terjaga dari dajjal. Kenapa? Karena semua cerita tentang dajjal sebetulnya terjawab di dalam 5 ayat itu. Ya. Tentu saja lihat tadi apa itu tadi, bagaimana tadi 5 ayat mencegah kita dari dajjal. 1, Al-Quran tadi. Ya. Yang kedua, tidak mungkin mengikuti orang-orang yang berkata Tuhan itu punya anak. Sekarang, siapakah yang berada di balik Israel menggenosida Gaza sekarang? Negara-negara yang penduduknya mayoritas berpendapat bahwa Tuhan punya anak. Ini faktanya aja mas kalian. Ya. Suka atau tidak suka? Dajjal itu dari mereka sebetulnya. Iya. Nah, jadi kita lihat. Nah, sekarang hadis berikutnya.
hak Allah terhadap hambanya. Nah, di sini ada cerita nih. Ya. Ini dari Muaz ini. An Muaz bin Jabal. Dari Muaz bin Jabal. Ya. An Muaz bin Jabal qala. Jadi Muaz bin Jabal berkata, Marrabi Rasulullah SAW. Rasulullah SAW melewati saya. Marra itu melewati bi kepadaku, melewati saya. Rasulullah melewati saya. Ya Rasulullah SAW melewati saya. Wa ana ala himarin. Ketika dia melewati saya ada di atas himar, keledai. Maksudnya saya sedang menunggang keledai. Maka lalu Nabi berkata kepada saya, Ya Muaz, wahai Muaz, hal tadri ma haqqullahi alal ibadi. Wahai Muaz, apakah engkau tahu? Hal tadri, apakah engkau tahu? Ma haqqullahi, ini tulisannya haqqullahi, bukan haqullah. Ya. Ma haqqullahi alal ibadi. Apakah hak Allah terhadap hambanya? Terhadap seorang hamba? Wa ma haqqul ibadi alallahi. Dan apa hak Allah, apakah hak hamba, hak seorang hamba terhadap Allah? Ini pertanyaannya kepada Muaz. Jadi lagi-lagi Rasul bertanya kepada Muaz, wahai Muaz, apakah kau tahu apa hak Allah kepada hamba dan apa hak hamba kepada Allah? Qultu, aku kata Muaz menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Qala, lalu Nabi bersabda, fa inna haqqallahi alal ibadi, maka sesungguhnya hak Allah atas hambanya, atas hamba adalah an ya'buduhu wa la yusyriku bi syai'a, yaitu Allah berhak kepada hambanya untuk hamba tersebut menyembahnya dan tidak mempersekutukannya dengan apapun juga. Wa haqqul ibad 'ala Allah, sementara hak hamba kepada Allah adalah idza fa'alu dzalik, apabila hamba telah beribadah kepadanya dan tidak mempersekutukannya, maka an la yu'adzibahum, dia berhak untuk tidak diazab oleh Allah. Ya. Jadi haknya hamba kalau sudah beribadah kepada Allah dan tidak mempersekutukannya adalah alla yu'adzibahum, tidak mengazabnya. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 4286. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau benar dari Allah SWT, kalau ada khilaf dan salahnya dari kehilafan Al-Fakir sendiri mohon dimaafkan. Walafu minkum, yang mau bertanya dipersilakan. Waalaikumsalam Ustaz. Waalaikumsalam. Silakan yang mau bertanya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Alhamdulillah. Suaranya ada. Alhamdulillah. Barakallahu. Betul, kasih suara. Ada echo Ustaz. Ada Ini, echo. betul. Afwan. Silakan Pak Nur. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Labbaika Astagfirullahalazim. Ustaz, so ayat 1 dengan perkembangan ayat-ayat yang selanjutnya adalah masalah bila ada Al-Quran bertajali dalam kalbu kita, maka kita akan terang menderang hari yang gelap gelita. Sedangkan kalau kita yang tak maksum ni menggunakan daya nalar pun daripada universiti mana pun, kita masih berpotensi untuk tersasar daripada pandangan betul yang berasal daripada Allah. Itu ada ilusi pemikiran kita yang terhad. Afwan Ustaz. Baik, terima kasih banyak Pak Nur ya. Jadi saya kira jemaah sekalian berbahagia, yang dikatakan tadi Pak Nur adalah berkenaan dengan hakikat kita manusia. Jadi kita ulangi, manusia itu diciptakan dengan fitrah Allah. Fitrah itu kan hakikatnya cahaya nur. Nama lainnya adalah ruh Allah. Allah mengatakan wa nafakhtu fihi min ruhi. Aku tiupkan kepadanya ruhku, dan hakikat ruh itu adalah cahaya. Ya, jadi hakikat ruh itu adalah cahaya. Ketika setiap manusia ada ruhnya, hakikatnya ada cahayanya. Untuk apa? Karena Allah tahu bahwa di alam semesta ini adalah alam kegelapan. Alam materi itu adalah yang paling gelap. Jadi kalau kita urut dari atas, dari zat Allah ke bawah, maka alam materi itu yang paling gelap. Nah, Allah akan menciptakan kita di alam materi.
maka kemudian Allah memberikan kepada kita pelita dalam diri kita masing-masing. Jadi setiap jiwa kita ada pelitanya, ada lampunya, ada cahayanya, yaitu fitrah ataukah roh tadi. Nah, karena apa? Karena supaya kita berjalan di tengah-tengah kegelapan. Ingat jemaah sekalian, kalau kita berjalan di tengah kegelapan, tidak ada gunanya senjata, tidak ada gunanya suara. Karena suara tidak bisa menghilangkan kegelapan, senjata tidak bisa menghilangkan kegelapan. Cobalah misalnya, kalau kita berada dalam kegelapan, baru kita tembak pakai rudal, apakah kemudian kegelapannya hilang? Jawabannya tidak. Ya. Kita berjalan dalam kegelapan, baru berteriak-teriak, marah, mengutuk. Apakah kemudian kegelapan hilang? Jawabannya tidak. Lalu bagaimana caranya berjalan dalam kegelapan dan hilang gelapnya? Sederhana, nyalakan cahaya. Jadi musuh kegelapan itu cahaya. Jadi begitu kita menyalakan cahaya, maka hilanglah kegelapan. Maka nabi-nabi datang itu tidak membawa senjata, tidak membawa rudal, tidak membawa golok, tidak membawa pedang. Nabi lahir membawa memelihara hatinya dan diberikan kepadanya kitab suci Al-Quran atau kitab suci yang juga adalah merupakan nur cahaya dari Allah. Lalu kenapa nanti tidak ada berperang? Itu kan berkenaan dengan penegakan hukum di tengah-tengah manusia saja. Tapi intinya Nabi itu datang, intinya kekuatannya, inti kekuasaannya Nabi itu adalah pada cahaya. Jadi seperti itu. Dengan demikian, kalau kita kemudian menyalakan cahaya kita ini, maka kemudian ya kita bisa berjalan dalam kehidupan ini dengan baik. Ya, kenapa sekarang banyak yang bermasalah dengan kehidupan? Padahal mereka banyak uangnya, mereka konglomerat, mereka banyak penguasa. Tapi kok banyak penguasa yang kerjanya marah-marah, bahkan konglomerat yang kerjanya menipu rakyat dan sebagainya. Padahal mereka kan kaya. Sebetulnya sederhana jawabannya, karena kekayaan itu seperti tadi pedang tidak menghilangkan kegelapan. Ya. Jabatan itu seperti tadi dengan rudal tidak menghilangkan kegelapan. Yang menghilangkan kegelapan itu adalah cahaya kitab suci, dan itu adalah ketika kita suci, kita transfer ke dalam jiwa kita, dia berubah menjadi namanya kearifan, hikmah. Ya. Nah, apabila kearifan itu telah masuk dalam jiwa kita, maka kemudian lahirlah yang disebut dengan kebajikan. Yu'til hikmata mayasya, wa mayu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Diberikan hikmah kepada siapa yang dikehendaki, dan siapa yang diberikan hikmah, maka sungguh diberikan kebajikan yang banyak. Jadi etos, etik, akhlak dan sebagainya itu bermula dari kebajikan, dan kebajikan adalah merupakan terpancar dari hikmah, hikmah adalah merupakan hasil dari pembelajaran kitab suci. Ada lagi yang lain? Ada di chatroom. Ada di chatroom. Ada di chatroom, mari kita ke chatroom dulu. Di chatroom ada. Oh, ini harusnya nanya langsung aja nih, di samping saya kok nanya chatroom ini. Iya, jadi Mas Kaiser bahagia, Pak Burhan ini pas di samping saya ini. Ya. Tapi mungkin supaya yang lain juga lihat, ya ditulis. Satu, balasan ketika di yaumul akhirah adalah syadidan, betul sekali tadi. Ba'san syadida. Ya. Ba'san syadida ataupun ajran hasanah. Ba'san syadida artinya siksaan yang keras, atau tadi disebut dengan punishment yang luar biasa. Atau yang kedua adalah yang baik adalah ajaran hasanah, reward ataukah imbalan pahala yang baik. Ya, itu yang di akhirat nantinya. Bagaimana pula keadaan seorang yang sedang berada di alam barzah? Di alam barzah juga terjadi sebetulnya, tetapi dengan bentuk yang lain. Jadi kalau di akhirat itu siksaannya itu, baksannya itu adalah dalam bentuk muncul semacam makhluk-makhluk yang menakutkan. Dari mana makhluk itu muncul? Dari perbuatannya. Jadi perbuatan-perbuatan itu belum menjelma menjadi tubuh, tapi menjadi semacam mimpi. Seperti kalau kita bermimpi, dia muncul wujud-wujud yang menakutkan. Wujud-wujud itu dari amal perbuatan kita. Kalau kita telah berbuat jahat kepada manusia, kejahatan itu muncul menjadi makhluk-makhluk yang menakutkan. Ya, mungkin adalah harimau yang mengeluarkan taringnya, kemudian meneteskan darah dari matanya, kayak gitu-gitulah. Pokoknya menakutkan. Saya kira jemaah sekalian kita semuanya biasa atau pernah bermimpi buruk. Nah, kalau kita bermimpi buruk itu kan tersiksa sekali.
lebih tersiksa daripada kalau di alam nyata. Ya. Kalau kita bermimpi buruk itu mau berteriak tidak suara tidak keluar, mau lari biasanya kita tidak bisa lari kan begitu tuh kalau kita bermimpi buruk. Nah, sementara yang kita takutkan itu semakin dekat biasanya. Nah, itu yang terjadi pada di alam barzah. Bedanya kalau kita mimpi sebentar, paling beberapa saat bangun. Tapi kalau di alam barzah selama-lamanya sampai hari kiamat. Jadi lumayan lama. Ya, jadi itulah yang terjadi di alam barzah. Nah, sekarang bagaimana caranya menghilangkan apa namanya mimpi buruk itu di alam barzah? Yaitu kembali kepada kita di dunia, temannya, keluarganya, sesama mukmin mendoakan mereka supaya diampuni dosa-dosanya. Diampuni dosa-dosanya artinya apa? Dimatikan itu makhluk-makhluk yang mengejar-ngejarnya di sana. Dimatikan itu makhluk-makhluk yang menakutkan di sana. Sehingga mereka bisa tidur nyenyak, kira-kira gitulah. Mereka bisa beristirahat dengan baik di alam barzah. Jadi kita selalu mendoakan. Makanya kalau kita umat Islam dianjurkan untuk selalu berdoa. Dan doa kita terutama bagi yang sudah meninggal dunia. Makanya kan doa kita itu Allahumma ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhumul amwat. Yang hidup ataupun yang mati kita doakan mereka supaya makhluk-makhluk yang menakutkan mereka itu hilang. Yang kedua, Nabi Isa alaihissalatu wassalam membawa agama tauhid, betul. Bagaimana timbul kefahaman Isa anak Tuhan? Apakah yang pertama dulu? Muncul belakangan, makanya konsep atau ayat tentang Nabi Isa anak Tuhan kita tidak temukan di dalam 4 Injil utama, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Kan apa namanya? Kita masuk dulu ke screen ya. Nah, kita masuk ke screen dulu sini. Nah, jadi kita di sini. Jadi 4 Injil utama ya, 4 Injil utama. Barnabas ya, Pak Ustaz. 4 Injil utama. Injil itu adalah perjanjian baru ya. Yang pertama adalah Injil Matius. Yang kedua adalah Injil Markus. Yang ketiga Injil Lukas. Yang keempat adalah Injil Yohanes. Jadi ini 4 Injil utama. Kita tidak masukkan yang terakhir yang lain karena kan di Injil Perjanjian Baru sekarang dimasukkan juga surat-surat Rasul Paulus. Ya. Sementara Rasul Paulus ini kan tidak sesama dengan Nabi Isa. Jadi dengan demikian, nah ini 4 Injil ini tidak ada satupun ya. Di dalam 4 Injil ini tidak ada satupun yang menjelaskan tentang Nabi Isa, bahwa Nabi Isa itu anak Tuhan. Nggak ada. Tidak ada sama sekali. Lalu kapan itu muncul? Belakangan. Ya, kapan munculnya? Diperkirakan setelah konsili namanya, setelah konsili. Ya, setelah konsili Nikea atau Nicea, atau bacanya apa ini? Karena tulisannya ini Nikea atau Nicea, ya. Konsili Nicea tahun 325. Ya, itu. Jadi jauh kan 300 tahun setelah Nabi Isa meninggal. Setelah Nabi Isa diangkat. Lalu muncullah di sana konsep tentang putra Tuhan. Walaupun ada sebelumnya, tetapi diresmikan atau diofisialkan setelah itu. Ya. Sudah ada pendapat-pendapat sebelumnya, tetapi secara ofisial ini tahun 325. Ya. Yaitu dalam Konsili Nikea tahun 325 yang disponsori oleh Raja Romawi Konstantin pada saat itu. Nah, pada saat itulah dibuat. Jadi itulah kira-kira muncul sampai sekarang. Sekarang kita masuk lagi pada pertanyaan yang kedua. Tentang Nabi Isa. Apakah pembunuhan Nabi Isa AS ada unsur konflik of interest di dalam kerajaan Romawi? Jawabannya ketakutan kepada musuh.
setiap raja itu takut kepada apa ya? Takut kepada eh, calon pemimpin besar berikutnya yang bukan dari kerajaannya. Contohnya misalnya pada Raja Namrud, ya. Namrud itu diberitakan juga dia juga membunuh anak-anak dia waktu lahir. Karena dia bermimpi juga melihat akan ada orang yang menggantikan kerajaannya. Pada zaman Firaun juga begitu. Firaun juga diceritakan bahwa apa itu namanya, ada kahin, peramal mengatakan bahwa nanti kamu akan digantikan oleh anak-anak Bani Israel. Maka kemudian dia memerintahkan kepada seluruh anak laki-laki Bani Israel dibunuh. Ya. Seperti itu. Begitu juga dengan Muawiyah. Muawiyah menyampaikan kepada anaknya sebelum meninggal, apa namanya, masalah besar kamu itu adalah Al-Husain. Ya. Kamu harus melibatkan orang yang paling bengis untuk membunuhnya. Kamu gitu. Jadi selalu begitu. Musuh-musuh di mana-mana begitu. Dalam partai politik pun juga begitu. Ya, kalau ada partai politik yang bakal muncul biasanya dilawan. Nah, pada saat itu kerajaan Romawi kan besar. Terus kemudian di sekitar Livan itu kan sekitar apa ya? Livan itu kalau kita katakan Palestina lebih luas dari Palestina. Kalau Livan itu lebih apa bahasa Inggrisnya, bahasa Arabnya Livan itu. Livan itu bahasa Inggris. Daerah Syria, Suriah, Lebanon, Palestina sekarang. Itu Livan namanya dulu. Nah, itu muncul tiba-tiba tokoh baru, yaitu Nabi Isa. Dan itu puluhan ribu pengikutnya, karena dia punya mujizat kan. Dia bisa menyembuhkan orang sakit, karena bisa menyembuhkan orang buta. Oh, terkenal di mana-mana. Dia bisa menghilangkan penyakit kulit, maka terkenal di mana-mana. Ya, bisa bahkan menghidupkan orang mati, terkenal di mana-mana. Akhirnya kemudian banyak pengikutnya. Nah gitu. Bagi Raja Romawi ini bahaya nih. Ini adalah menjadi rival. Ini bisa menjadi musuh. Ya. Artinya apa? Romawi yang ada di Turki, sekarang Turki, dulu Romawi kan di Turki. Itu bisa menjadi runtuh dan digantikan dengan Livan itu yang ada di sekitar Palestina sekarang. Maka oleh sebab itulah Raja Romawi memerintahkan kepada gubernur, ya, gubernur yang ada di sana untuk membunuh Nabi Isa. Persis sebagaimana Raja Yazid memerintahkan kepada gubernur Kufah, yaitu Ibnu Ziyad, untuk membunuh Al-Husain. Sama persis. Ya, gitu. Nah, cuma pada saat Nabi Isa, pada saatnya Imam Husain kan benar-benar dibunuh. Dan kemudian kepalanya dibawa ke Ibnu Ziyad. Sedangkan kalau pada kasusnya Nabi Isa tidak dibunuh karena diangkat, ya, diangkat ke atas. Jadi sebetulnya konsep yang diinginkan saudara Kristen kita itu dibunuh, disiksa, itu justru terjadi pada Imam Husain. Ya, seperti itu. Nah, jadi dengan demikian, maka sebetulnya ada ketakutan dari Raja Romawi pada saat itu untuk sama, misalnya ini ketakutan ini juga terjadi belakangan. Setelah 700 tahun kemudian, yaitu atau 570 tahun kemudian, yaitu banyak orang berkumpul di Mekah. Ya. Maka kemudian mereka tidak suka kalau banyak orang berkumpul, bisa menjadi pusat perlawanan, bisa menjadi pusat mukawamah. Maka kemudian Raja Romawi memerintahkan kepada gubernur Yaman, Abraha, untuk datang ke Mekah untuk mengambil itu Ka'bah, gitu. Supaya dipindahkan, karena itu bisa menjadi tempat berkumpul. Jadi di mana-mana kalau ada semacam pusat-pusat kekuatan baru, itu pasti dimatikan, dihentikan. Kayak seperti Eropa ingin menjatuhkan negara Iran. Nah, sama persis sama. Negara-negara Eropa terutama Amerika ingin menjatuhkan menjatuhkan Iran. Ya, persis seperti itu. Karena tidak ingin ada rival, tidak ingin ada musuh yang kuat. Dia mah suka ada musuh tetapi lemah gitu. Gampang begitu ditonjok, dipukul langsung jatuh. Ya, kalau dia lihat ini musuh bakal kuat, dia tidak mau. Maka selama masih kecil dihancurkan. Dalam dunia politik ada istilah bunuhlah anak naga sebelum naga itu telanjur besar. Ya. Jadi naga dibunuh selama masih kecil. Karena kalau sudah besar katanya itu naganya bisa memakan kita. Nah, seperti itu. Nah, jadi itulah. Jadi dengan demikian inilah yang menyebabkan kemudian Raja Romawi marah.
Saya kira jemaah sekalian berbahagia, sampai di sini pertemuan kita pada malam hari ini. Waktu kita sudah sampai. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.